sini. Oke saudaraku, di DHBH untuk di Keranggan ya, bagi yang belum pengkondisian memahami apa yang tadi kita programkan ya di tahun 2026, ada banyak hal yang sudah disampaikan tadi, Bapak sampaikan melalui grup ya di WA. Ada tambahan yang belum tercantum, yaitu satu, penyesuaian uang hadir bagi yang masih di bawah 30 per hari ini diseragamkan menjadi 30.000. Kemudian diharapkan semua bisa berangkat dari jam 9 sampai jam 9 malam. Jadi selama 12 jam itu diharapkan bisa melaksanakan 7M ya, untuk menjalankan aktivitas. Diharapkan sebelum itu sudah dimulai dengan istilah apa, extra time before, extra time before dan extra time after. Jadi nanti malam yang berangkat pagi dapat kompensasi 5.000 per jam untuk penanganan sebelum buka, dan setelah buka ketika nangani sampai malam juga ada tambahan 5.000 per jam ya. Dan bagi yang terlambat, karena ini sudah diseragamkan, bagi yang terlambat berangkat lebih dari jam 9, maka akan dipotong 2.500 per jam ya, tapi extra time-nya 5.000 ya. Jadi insya Allah tidak akan merugikan siapapun, karena ada kompensasi tambahan yang kedepannya diharapkan bisa buka jam 8. Dan untuk saat ini kita akan memulainya pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu Minggu diharapkan jam 8 sudah start ya, dan jam 8 sampai jam 8 ya, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, ketika penanganan sampai jam 9 dapat kompensasi extra time. Ketika berangkat sebelum jam 8 dapat extra time. Seperti itu gambarannya. Jadi insya Allah dengan konsep seperti ini tidak akan lagi orang sembarangan atau seenaknya berangkat, karena ketika berangkat 1 jam lebih atau terlambat, maka dapat apa namanya istilahnya, apa, uang 7M ya, 7M-nya menjadi berkurang. Bahkan ketika lewat lebih dari 1 jam tidak dapat, tapi extra time ketika penanganan dapat ya. Untuk apa? Untuk mengkondisikan ada keselarasan antara rekan-rekan di DHBH. Demikian untuk yang semua lah, diharapkan nanti kedepannya dapat tunjangan bagi yang berprestasi, kan penanganan khususnya kan gitu. Demikian ya. Perlu diketahui bahwa 7M adalah 1, memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. M yang pertama. M yang kedua, membersihkan semua yang kotor. Bersihkan semua yang kotor. Membersihkan bukan hanya secara fisik, ketika hati kotor, bersihkan. Pikiran kotor, bersihkan. Yang ketiga, memperbaiki semua yang rusak. Ketika melihat yang rusak diperbaiki, contohnya itu tuh, lihat. Jam mati itu rusak, diperbaiki, belikan. Ya, apa saja yang rusak, perbaiki. Panggil bengkel, dipasangin, serahkan ke bengkel. Apa yang nggak bisa, bengkel. Tapi kalau bisa ditangani sendiri, tangani. Oke, yang ke M yang ke berapa? 3, 4. Itu memperbaiki semua yang rusak tadi ya, M3 ya. Melengkapi semua yang diperlukan. Ya, melengkapi semua yang perlu apa? Dicukupkan, tiap ruangan harus terpenuhi semua. Jangan sampai tiap ruangan tidak ada apapun.
atau tidak ada alat pekamnya, tidak ada semua perlengkapan kurang dari dipenuhi. Ya. Yang ke berapa? 6. Meminimalisir biaya dan mengoptimalisasi pendapatan. Jangan misalnya kipas angin yang nggak dipakai dimatikan, lampu yang sudah nggak dipakai matikan. Main tisu jangan sembarangan, bersihin tisu, kayak ada meja kotor, ambil tisu sampai di lantai. Masya Allah banget. Ya, itu namanya tidak efisiensi. Nah, itu contohnya. Jadi mengoptimalisasi dengan pelayanan yang lebih baik. Ya, gitu ya. Kemudian yang ke-7 adalah meningkatkan kemampuan evaluasi. Evaluasi diri, evaluasi kinerja, dan evaluasi profesionalisme. Dengan berpedoman pada 1. Tata tertib, moto, ya, SOP manajerial, ada SOP manajerial, ada SOP terapi. SOP manajerial itu yang menyangkut pengelolaan non terapi, misalnya pengelolaan kamar mandi, pengelolaan ruangan, pokoknya itu yang bersifat manajerial. Ya, kemudian SOP yang bersifat terapi, ya masing-masing terapi punya SOP-nya. Itu. Jadi 7M itu harus menjadi panduan patokan untuk aktivitas kita agar target di tahun ini 2026 per hari bisa 30 sampai 50 pasien datang. Ayo berjuang bersama agar semuanya dapat meningkat, penghasilan kita meningkat, pengembangan DHPH sangat diharapkan dari Panjenengan Joyo. Dalam kebersamaan manajemen yang bagus, insya Allah Panjenengan dapat berkembang maju bersama dengan kekuatan spiritualitas dan ikhtiar yang optimal. Demikian, matur nuwun.